Shalom, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Samuel Kurning. Ya, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, sehingga lewat renungan firman ini kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya ingin memberikan tema untuk renungan firman Tuhan ini, yaitu My Transformation. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa sih itu My Transformation atau perubahan? Nah, perubahan itu adalah masa peralihan dari yang sebelum menuju yang sesudahnya. Bisa juga kita katakan dari yang lama menuju yang baru. Nah, kalau kita lihat dalam teks ini, maka firman Tuhan ini berbicara bukan hanya perubahan dari segi keadaan saja, tetapi juga berdampak bagi seluruh lini kehidupan, dari sikap, pola hidup, dan karakter. Banyak lagi. Nah, berbicara mengenai perubahan bisa juga dibawa dalam konteks guyonan, tetapi juga bisa dibawa dalam konteks yang serius. Mengapa? Karena ada dampak di masa yang akan datang. Ada dampaknya yang akan terjadi, baik bagi individu, personal, bisa juga dengan kelompok tertentu, komunitas tertentu, dan bisa juga dalam banyak kalangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih perubahan itu yang perlu kita soroti dari firman Tuhan ini? Nah, saya akan berbagi beberapa hal untuk kita renungkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Ya, menanyakan pendapat kepada orang lain, it's okay, no problem, gak masalah, itu normal, itu wajar, manusiawi sekali. Tetapi harus kembali kepada keputusan diri sendiri, kata hati, ya. Tetapi janganlah lupa mendahulukan apa yang Tuhan mau. Kita bawa di dalam doa, kita bawa dalam pergumulan kita. Tanya Tuhan. Pendeta Dr. Petrus Octavianus, pendiri YPPII yang ada di Batu Malang, dalam bukunya Manajemen Kepemimpinan berkata bahwa seorang pemimpin atau anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan haruslah bahagia dengan keputusannya, haruslah nyaman dengan keputusannya. Omong kosong kalau kita bilang yang penting mereka senang, yang penting mereka bahagia, tetapi kita sendiri tidak bahagia, kita sendiri tidak nyaman. Keputusan yang benar, tindakan yang benar adalah dari diri sendiri juga merasakan sesuatu yang bahagia, sesuatu yang nyaman. Maka dari itu, jika kita ingin memulai suatu perubahan dari diri sendiri, ayo kita ambil suatu langkah, ayo kita ambil sebuah tindakan, kita ambil sebuah action yang berbeda di dalam kita mengikut Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita mulai dengan diri sendiri perubahan itu? Ya, saya ingat ketika kami pelayanan mission trip ke NTT, ketika kami tim mendarat di Bandara El Tari Kupang, ya itu kami ada beberapa orang, dan ketika itu saya yang terakhir keluar dari bandara membawa barang-barang, ya. Nah, ketika sampai di depan bandara, ada seorang pria memanggil saya, kakak, mari naik oto, katanya gitu. Saya langsung kaget, tapi saya tetap masuk ke dalam angkot tersebut.
Lalu saya langsung duduk di samping kakak itu. Saya bilang, kakak minta maaf, dari kakak saya mau pukul kalau begitu. Kenapa? Kakak pendeta kok mau pukul orang? Ya tadi kakak bilang saya bodoh-bodoh. Yang mana? Oto di tempat saya itu bodoh. Kakak itu baru tahu. Saya bilang, oh, dia bilang, ternyata kami baru mengerti kan. Saya orang Batak, kakak ini orang Kupang NTT. Berbeda budaya. Nah, maka dari itu saya mengajak untuk kita semua supaya kita berani mengambil suatu sikap perubahan, ya, seperti saya dengan supir angkot tadi. Akhirnya kami semua satu angkot itu ketawa karena lucu, karena tidak mengerti kan budaya satu sama lain, bahasa yang berbeda, sehingga harus memahami bahwa setiap daerah itu memiliki perubahan demi perubahan. Ya, yang kedua, perubahan itu menghargai waktu. Ya, jika kita lihat teks firman Tuhan ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Nah, kata ajarlah ini sebenarnya mengajak kita untuk lebih memahami, mengerti. Ya, ditekankan kepada menghitung. Menghitung di sini mengindikasikan atau berbicara lebih kepada menghargai, merenungkan sesuatu yang sudah terjadi. Bisa juga dikatakan penyesalan, perenungan, ya. Nah, kalau kita bandingkan dalam Lukas pasal 15, ya, ayat 11 sampai seterusnya dalam konteks anak yang hilang. Nah, si anak bungsu ini melakukan suatu perenungan. Di mana dia tidak memiliki apa-apa lagi. Dia ingat dulu di rumah bapak enak, makan banyak, bahkan pembantu saja makan tambah. Di sini saya susah, mau makan ampas babi pun tidak dikasih. Akhirnya dia melakukan suatu perenungan, penyesalan yang membuat dia sedihnya hidupku saat ini, begitu menderitanya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin seringkali kita melalaikan waktu yang diberikan Tuhan, menganggap nanti saja, besok saja. Akhirnya waktu terulur dan tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Paulus berkata dalam Kolose 3:23, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk Tuhan. Ya. Pertanyaannya, ketika kita melakukannya untuk Tuhan, sudahkah kita melakukan itu lebih menghargai lagi? Ya. Silakan jawab dalam hati masing-masing. Yang terakhir dari renungan firman Tuhan ini, ya, perubahan itu membutuhkan usaha ekstra. Nah, teks ini ditulis oleh Musa di ayat yang pertama, ya, doa Musa abdi Allah. Musa seorang hamba Allah yang luar biasa kepemimpinannya. Ia sangat hebat. Menurut saya ia seorang figur yang luar biasa, karena di kala itu tidak ada yang bisa memimpin seperti Musa menurut saya. Ia 40 tahun dipersiapkan untuk memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Jika kita totalkan bisa sekitar 80 tahun. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Musa hanya melihat dari kejauhan tanah perjanjian itu tanpa menginjakkannya. Bagaimana dengan kita saat ini? Usaha apa yang kita lakukan? Usaha ekstra apa yang kita lakukan untuk kita menjadi sesuatu yang berbeda? Mengerti perubahan itu. Maka kesimpulannya bagi kita dari renungan firman Tuhan ini yaitu perubahan adalah suatu sikap yang terus-menerus harus dilakukan. Sesuatu hal yang berbeda sehingga berdampak bagi kita dan juga orang lain. Nah, perubahan itu berani mengambil langkah, berani membuat suatu tekad, kemauan, langkah kecil, ya, berani tampil beda. Pertanyaannya, sudahkah kita mau berubah? Sudahkah kita lakukan perubahan itu? Atau kita masih santai saja? Atau kita masih begini-begini saja? Jika kita tidak mau berubah, maka kita akan berada
posisi seperti ini terus, atau mungkin yang lebih buruk, kita bisa menjadi sesuatu yang tidak berguna, tidak dihargai. Untuk itu, biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ya biarlah firman-Mu yang singkat ini, yang boleh kami renungkan, kami dapat melakukannya, sehingga kami semakin mengerti perubahan itu. Kami semakin melakukan perubahan itu, sehingga hidup kami menjadi sesuatu yang berbeda, sehingga hidup kami menjadi bermakna. Ketika kami mengenal Tuhan, kami harus berubah untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus meneruskannya, sehingga renungan firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.